Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit perjuangan mengusahakan pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sekarang setiap 2 Mei dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menelisik ke belakang, Ki Hajar Dewantara atau dengan ejaan lama Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pertama di tanah air yang kala itu masih bernama Menteri Pengajaran. Ki Hajar Dewantara, kontribusi Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia bukan sekedar isapan jempol belaka. Di awal keterlibatannya di bidang pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memberikan tawaran alternatif mengenai sistem pendidikan nasional yang egaliter atau merata dan partisipatoris. Mengutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya yang disusun oleh Museum Kebangkitan Nasional, berlandaskan sistem itu, Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan sekolah taman siswa bermodel pendidikan pawiyatan atau pondok asrama dengan corak nasional. Ada dua konsep tentang pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, seperti Tripusat Pendidikan dan Sistem menilai bahwa pendidikan yang diterima murid terjadi di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan kemasyarakatan. Ketiga lingkungan hidup tersebutlah yang dianggap memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian siswa. Sedangkan sistem Among sendiri berarti suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem Among ini juga dikenal sebagai sistem Tuturi Handayani. Dalam buku itu juga dituliskan bahwa konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dilatar belakangi jiwa kebangsaan yang sangat kuat, dinamis, perspektif, dan berakar kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam bidang kebudayaan, pahlawan nasional dengan nama asli Suwardi Sordjo Ningrat itu mencetuskan konsep pembinaan kebudayaan nasional yang dikenal dengan Trikon, yaitu terdiri dari kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Meski identik dengan seluk-beluk dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara lebih dulu aktif di bidang politik dan jurnalistik. 10 tahun sebelum membuat sekolah taman siswa, Ki Hajar Dewantara lebih dahulu mendirikan National Indian Party atau Partai Hindia pada tahun 1912 dengan bersama Dausdeker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Partai tersebut dikenal sebagai partai pertama yang ada di Hindia Belanda pada pasal saat itu. Tetapi ia merasa perjuangan melalui bidang politik belum bisa menyentuh jiwa manusia yang paling mendasar. Menurut Ki Hajar Dewantara, jiwa merdeka tidak mungkin dapat masuk ke hati seseorang apabila pidato-pidato politik. Pendidikan sarana perjuangan akhirnya Ki Hajar Dewantara memilih jalan pendidikan sebagai sarana perjuangan untuk menghasilkan manusia baru di Indonesia, sadar akan rasa kebangsaan dan mempunyai jiwa merdeka. Ki Hajar Dewantara juga pernah menjadi wartawan untuk beberapa media melalui sarana pers dan politik. Ki Hajar Dewantara membuktikan kualitas dan jasanya sebagai perintis perjuangan kemerdekaan nasional. Sebagai jurnalis, ia mengkritik pemerintahan Hindia Belanda yang ketika itu dinilainya bobrok. Akibat tulisan-tulisan kritis tersebut, Ki Hajar Dewantara pernah dipenjara di Semarang dan Pekalongan, serta pernah merasakan dibuang ke Belanda. Disebut bahwa sebagai wartawan, Ki Hajar Dewantara juga pandai dan mahir menulis, tetapi juga memanfaatkan secara optimal media press sebagai alat perjuangan untuk membentuk opini publik guna melawan pemerintah kolonial Belanda. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara sering menyampaikan gagasan dan pokok pikiran mengenai kemerdekaan bangsa dan kecaman terhadap setiap penindasan, juga perkosaan terhadap kemanusiaan. Cukup sekian untuk penjelasan tentang perjuangan mengusahakan pendidikan di Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.